Salah satu investasi terbaik dalam hidup adalah pengalaman. Uang masih bisa dicari dan akan selalu kembali, namun waktu dan pengalaman tidak akan pernah terulang lagi. Pergilah keluar, kunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita singgahi, bertemu dengan orang baru, dan lakukan petualangan seru. Di video kali ini, izinkan kami berbagi sedikit pengalaman seru tentang pendakian gunung yang berada di kota Garut, Jawa Barat. Gunung ini sering disebut sebagai miniaturnya Semeru ataupun Rinjani. Itu karena trek summitnya yang begitu terjal dan berpasir, yaitu Gunung Guntur. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pendakian kali ini adalah Gunung Guntur via Citiis. Di video ini kami akan mencoba menjelaskan sedetail mungkin tentang jalur pendakian, rute menuju base camp, fasilitas apa saja yang ada, dan sedikit info penting tentang Gunung Guntur ini. Untuk menuju ke base camp Gunung Guntur via Citiis, kalian tidak perlu bingung, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi. Jalurnya cukup bagus dan mudah ditemukan menggunakan GPS ataupun Google Map. Kalian tinggal ketik saja kata kuncinya, yaitu base camp Guntur Umitati. Oke lur, ini sekarang pukul 7:30, setengah 8 pas. Tepat berada di base camp pendakian Gunung Guntur via Citiis. Umitati, itu dia ada tulisannya. Ini suasananya seperti ini. Ini ada rumah kecil. Di sini ada halaman, bisa buat 3 mobil. Terus kita ada juga parkir 1 mobil lagi di sana. Nah, ini untuk base campnya. Nanti kita registrasi juga bisa di sini. Penitipan barang dan helm ada di sana tuh. Tuh di sana ada saung-saungnya juga. Coba kita lihat ke sini. Tapi ini kayak udah lama nggak dikunjungi. Oh itu tuh. Nah ini banyak sebenarnya, luas. Tapi udah lama nggak dikunjungi sama para pendaki. Nah, yang masih lumayan bersih, aktif di sana. Di sini ada parkiran 1 mobil. Kita parkir di sini. Ini ada warung makan, warung nasi juga. Ada menyediakan nasi goreng, nasi uduk. Terus di sini ada tempat istirahatnya model saung-saung. Oh iya, di sini ada musola. Ya. Musola, dan ini ada saung-saungnya, pakai karpet. Ini buat pendaki yang mau ke sini bisa istirahat dulu di sini. 1, 2, 3, 4, dan itu ada tiap ini ada terminal kabel ini, jadi bisa ngecas. Dan sebelah saung ini ada kamar mandinya nih di sini, WC umumnya. Nah, lumayan cukup bersih. Ini ada 2, dengan depannya ada kolam ikan nila itu. Jadi saungnya ada di atas kolam. Nasi goreng pakai telur ini segini 12.000. Tadi minta yang pedes banget dan ini pedes, enak. Enak. Kelihatan dari warnanya coklat manis. Ini formulir yang baru. Formulir ini. Iya, yang kemarin kan udah pada itu. Sekarang diganti kan kepala lecornya. Bisa ngobrol ada sejenis. Oke lur, selamat pagi. Sekarang kita ada di base camp Umitati di Gunung Guntur. Dan sekarang kita akan mulai pendakian. Kita start.
Nah, ini tepat jam 9 lebih 10, 9 lebih 11. Ini ketinggiannya belum. Kita sambil jalan pelan-pelan. Oke, kita akan langsung berjalan. Pak, mangga Pak. Enggak ya. Nah, ini ketinggiannya di 900 mdpl. Kita mulai ke sini. Langsung kita belok kanan. Nih, Pak Bojo lagi ngobrol sama adik. Kok nggak sekolah? Bolos ya? Hah? Naon? Ngomong naon? Jalur duit. Minta duit. Aduh, kecil-kecil dong. Minta duit. Yes, hanya. Ini kita mau naik ke sana. Tuh dari sini sebenarnya kelihatan sih yang pos 3-nya. Kita nanti naik di atas kabut, Lur. Tuh. Itu kelihatan banget. Penuh kabut. Mana? Ini kok udah ngap baru sampai sini. Dan ini jalur pendakiannya itu kalau hari Sabtu dibelokin ke sini ke kanan. Itu ada yang longsor tapi. Itu jalur Cikoneng. Kalau selain hari Sabtu kita bisa lewat sini. Kita lewat jalur lama dulu, oke? Jalur pendakian Gunung Guntur via Citiis ini ada dua, yaitu jalur lama yang dulu pernah kami lewati, dan jalur baru yang kata Bapak di basecamp lebih jauh karena muter. Kata beliau juga kalau pas weekend semua pendaki diwajibkan melewati jalur baru. Sedangkan weekday seperti sekarang ini diperbolehkan melewati jalur lama. Di awal-awal pendakian ini, jalur menuju pos 1 cukup terbuka dengan trek yang masih sangat landai. Hanya saja ketika cuaca cerah akan terasa lebih terik. Di sepanjang jalur ini pun hampir tidak ada petunjuk jelas. Kami pun sempat bingung, sampai akhirnya bertemu dengan petugas Eduwisata Lebah yang menyarankan kami untuk mengikuti jalur tiang listrik. Wah, ini treknya kayak gini nih. Ini jalur bebatuan, batuan lepas, suka tergelincir. Nah, ini ada cabangan. Ini buat apa ya? Kujang. Buat off-road. Kita ke sini. Jadi itu patokannya ikutin jalur tiang listrik aja. Itu. Di depan ada Eduwisata Perlebahan tuh. Mantap. Oh ya Lur, sebelum pendakian Gunung Guntur ini sebenarnya kami sempat ragu karena kami dapat info bahwa Gunung Guntur ini merupakan cagar alam dan tidak boleh dilakukan pendakian. Akhirnya kami pun menelepon kantor BBKSDA atau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat yang berada di Kota Garut untuk memastikan apakah pendakian Gunung Guntur diperbolehkan atau tidak. Singkat cerita, BBKSDA hanya memperbolehkan pendakian lewat jalur Cikoneng saja. Nah, awalnya bingung juga, karena setahu kami jalur pendakian hanya ada dua, yaitu Citiis dan Cikahuripan. Akhirnya kami bertanya ke volunteer Gunung Guntur lewat DMIG, dan mereka mengatakan bahwa jalur Cikoneng sama dengan jalur Citiis. Ini setelah jalan 30 menit, 800 meter, tadi kita main drone jadi kita berhenti. Ini kita ada percabangan. Kayaknya sih nggak ada petunjuknya di sini, tapi kayaknya lewat sini. Itu cuma ada bambu sama ada tali merah ya. Nah, kita ke sini. Kalau ini jalannya seperti itu, jalan gede. Kayak jalan mobil off-road. Kita lewat sini. Tuh kedengeran ada suara teriak-teriak di atas. Kayaknya ada pendaki lain. Nah, kita belasak-belasak ke sini nih, Lur. Entah bener apa enggak. Soalnya emang nggak ada petunjuknya. Ya kalau salah nanti yang balik lagi.
Dan ternyata kita kembali lagi ke jalan ini, jalan lebar mobil. Jadi kalau tadi itu muter, kita lurus, lumayan lah. Dan kita naik terus ke sana. Dan inilah enaknya trekking pada pagi hari itu. Jadi kita masih dapat tempat teduh ini, jalur teduh. Karena ini kan sinar mataharinya dari sana. Ini jalurnya. Karena ini terik pisan. Panas pisan. Meler ngantuk. Tadi kita dari Bandung pagi-pagi. Aduh. Tidurnya biasa kalau mau pergi itu. Tidurnya susah. Tetap konsentrasi di jalur. Ini ada tanda ini, nggak tahu apakah ini ada terus di sini. Jadi saya ngikutin ini, menuju ini, jalan ini. Kita ikutin terus sambil melihat di perbatasan hutan, pintu rimbanya. Fokus ke sana. Soalnya di sini nggak ada petunjuk, Lur. Ini sebelah kiri ada bebatuan, Stone Garden. Nah itu, kita ke sana. Kita menuju ke batas hutan. Setelah mengikuti jalan yang amburadul gini, ini jalannya teh apa ya, ngegleser ya. Jadi batu-batunya gini blenderi gitu loh. Nah, ini ada warung pertama. Kita tepat jalan 54 menit, 1,4 kilo. Ini udah ketinggian 1045. Elevasinya baru dikit, tapi itu tadi karena terik. Dan kita tadi sempat main drone, jadi kita nyantai. Nah ini ada warung pertama. Nanti kita ke kiri, terus masuk ke hutan sana. Ini warungnya kalau nggak salah cuma hari Sabtu, Lur. Sabtu sama Minggu. Ini dia warung pertama. Situasinya seperti ini. Cukup asik. Kita lanjut pelan-pelan aja. Nah setelah warung pertama tadi, jalannya lebih padat dan nggak banyak batu untuk kerikil. Jadi untuk pijakan enak. Lebih rimbun, jadi teduh juga. Dan lihat, Lur, di sana ada tanah longsor itu. Kalau nggak salah itu jalur Cikoneng. Tadi bapak-bapak basecamp menjelaskan. Yuk, kita pelan-pelan. Lama nggak naik. Ya gini lah. Memang harus seminggu sekali kayaknya naik. Nah ini kita. Ya masih ada sih kerikil batu gini, cuman nggak banyak. Lebih padat. Nggak kayak tadi. Berapa kali pleset. Karena apa ya? Karena kidir ya. Jadi mesti hati-hati. Terutama kalau belum panas. Bisa terkilir kan repot. Siapkan mental Anda, jangan terlalu rapat kendaraan. Nah, di sini ada percabangan. Itu yang jalur off-road ke sana. Itu kayak jalan baru, habis ditebas, dibuka jalannya. Kita ikutin terus ke sini. Lurus terus sampai ke batas hutan. Ini ada percabangan lagi, kita ambil yang ke sana, Lur. Itu ada pita merahnya itu di sana di pohon ranting kecil. Ini kalau ke sana nggak tahu, muter-muter karena ini jalur off-road jeep itu. Kita ke sini. Ini mulai terik lagi. Nah, akhirnya kita menemui tanjakan. Nah, ini tanjakannya loh. Lumayan. Vegetasinya mulai lebat. Lumayan oksigen. Lama nggak olahraga, tidurnya kurang. Wah ini ada batu kasur. Kita istirahat dulu. Gila, meskipun ini udah nggak terik sih. Kita udah masuk di vegetasi cukup lebat. Ini kita sampai batu ini 1,79. Udah sejam seperempat kita jalan. Super santai, super slow. Pokoknya dengkul retro. 1107
Itu suara burung, suara air, aliran air. Dengan suasana seperti ini, waduh, benar-benar bikin ngantuk lur. Ini buat rebahan. Oke, kita jalan lagi. 1:28 menit. Jam 10:39. Lumayan kita istirahat. Nanti kita pos 1 istirahat lagi. Aduh, ini kita nikmati banget perjalanan, makanya kita ambil pagi teh, biar nggak rusuh, nggak buru-buru. Karena kalau udah di tempat camping juga mau ngapain? Kalau tidur siang kelamaan nanti malamnya nggak bisa tidur juga dilema. Nah ini treknya seperti ini, rapat. Dari Batu tadi, mati istirahat kita naik dikit dan kita langsung nemuin ini tangkal awi banyak, papringan kalau orang Jawa. Dan treknya seperti ini. Oh, benar suara airnya teh. Benar-benar bikin relaksasi. Dan ini ada bangunan apa itu? Yuk kita naik. Lihat itu ada bangunan apa ya? Pos berapa ini? Nah, ini ada shelter. Tapi tutup, ada warung di sini. Ini suasana warungnya. Ini berarti warung berapa? 2 ya? Benar-benar teduh, asik. Oke, kita jalan lagi. Banyak istirahat. Ini tempatnya enak. Healing. 10:47. Kita jalan sampai ke pos 1 nanti di atas. Udah nggak jauh lagi. Dan akhirnya 10:51, sejam 40 menit kita sampai di pos 1. Super slow, super santai. Pos 1. Oh, ini udah masuk TWA berarti. Bukan Cagar Alam, Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Dan inilah penampakan pos 1-nya seperti ini. Cukup luas, tempat istirahat, kursi. Ini warung, bisa rebahan di situ. Di sana juga banyak banget tempat istirahat. Nah, ini itu ada air, musola, toilet. Cukup bagus fasilitasnya. Ini yes. Kuning gini, air kencing itu pasti. Cukup asik suasananya. Pos 1, ketinggian 1149, tepat 2 kilo kita sampai sini. Inilah suasana pos 1 lur. Pos 1 TWA Gunung Guntur. Ini view kota Garut tuh. Kita udah masuk ke Tan Pinus. Dan begitu sampai perbatasan kita udah ketemu pos 1. Dan inilah suasananya. Ini ada kursi panjang, udah lapuk. Dan di sini juga tuh ada sampah itu fitbar. Ini enak banget suasananya. Buat istirahat, makanya kita istirahat udah setengah jam kita di sini. Mager pisan. Enak. Itu kita tadi tiduran di sana. Karena ini bukan weekend, jadi warungnya tutup. Tuh. Buat rebahan istirahat. Wah, enak ini. Asik banget. Nah, di sana juga. Suasananya seperti ini. Kita rebahan di sana. Di sana juga ada ini warung dari papan tuh belabak gitu. Ini warungnya tutup. Nah, kita mau coba lihat di sini ada toilet musola
ada air bersih. Nah di sini tuh enaknya ada suara nih, aliran dari pipa gede nih. Jadi tadi kayak gerimis, kita enak aja tidur, merem langsung hilang. Dan ini ada musolanya, cukup bersih. Dulu belum seperti ini. Wah ini udah bentuk bangunan permanen. Wah ini asik pisan ini. Sepi kalau nggak weekend. Ini adalah lampunya. Oh, ini lampunya dari panel solar atau listrik dari. Nah ini dia. Ini untuk toiletnya udah banyak berubah dibanding yang dulu. Ini dia toiletnya, cukup oke. Itu di bawah airnya gerocok gede. Airnya di bawah. View kota Garut. Itu daerah Cipanas itu. Itu dulu Cahaya Villa itu kalau nggak salah. Dulu pernah ke sana kita. Oke lur, ini kita udah istirahatnya hampir 1 jam ini. 1 jam kurang 7 menit. 11.44. Kita pelan-pelan. Karena ini kita banyak istirahat, jadi nanti coba saya tulis untuk estimasi waktu bersihnya ya lur, tiap pos. Dan nanti total estimasi jalan. Karena kalau di total sama istirahat ya pasti lama banget. Karena ini memang kita super santai, makanya kita ambil pagi. Dan kita pelan-pelan mulai start jam segini. Oke, kita jalan pelan. Dan ini masih suasana di pos 1. Nah, dulu sama anak-anak beli cuanki di sini. Dan itu ada pos gitu, warnanya kuning tuh. Ini dia lur, kita sampai di pos jaga Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Per orang berapa? 12.000. 12.000. Oke, siap. Oke lur, ini kita bayar simaksi ya. Jadi totalnya 12.000 aja. Iya. Oke, kita udah dari pos. Jam 12 pas ini. Pelan-pelan aja. Ambil adzan itu, nanti istirahat di depan bentar. Kita jalan lagi yuk. Kang, mangga Kang. Nah ini kita setelah pos, jalurnya agak landai dan enak ini. Udah masuk di hutan jadi nggak terlalu panas. Ini cerah di atas. Jadi tadi kalau perkiraan cuacanya itu kalau nggak salah agak gerimis. Dan ternyata ini enggak, jadi asik. Jadi kita lama nunggu si penjaganya lagi ke air. Setelah pos 1 yang berada tepat di batas hutan, jalur pendakian pun berubah menjadi lebih teduh karena sudah memasuki kawasan hutan. Treknya masih landai dan lebih nyaman, karena berupa tanah padat dengan suasana sejuk pepohonan yang berada di samping kiri dan kanan jalur pendakian. Dan di sini kita turun, jalannya agak turun, lewati curug, di suara airnya, sungainya. Nah ini masih musim penghujan, jadi debit airnya banyak banget. Dan di sepanjang jalan ini, sebelum curug, ini bekas bangunan dulu warung di sini sebelum COVID, pas rame. Ini sekarang udah hancur ini. Waduh, itu ada pakaian juga di dalam. Kasihan. Jadi sejak pandemi COVID, pendaki yang kesini makin sedikit lur. Padahal juga katanya untuk simaksinya udah diturunin juga harganya. Dari 12.500 jadi 12.000. Hari biasa ya. Nah, itu kita udah dengar
Suara airnya, aduh segar pisan itu buat mandi. Nah di sini juga ada bangunan yang terbengkelai. Wow, itu udah pada hancur. Itu di depan kita melewati sungai kecil. Ini dia airnya segar pisan lur. Asik euy. Tuh. Dan setelah menyeberangi sungai, kita masuk ke trek seperti ini. Ini dulu ada pos 2 di sini, dan di sini itu ada warung nih bekasnya nih, bekas warung, tapi udah roboh semua. Ini tempat duduknya, dan di sana juga terlihat ada toiletnya itu, bangunan. Karena dulu banyak yang suka mandi di sini. Ini dulu tempat istirahat favorit para pendaki di sini juga. Sekarang udah hancur, dan tanamannya juga terlihat banyak yang tanaman liar, lebih rapet lur. Nanti kita sampai ketemu trek batu. Nah dari situ mulai merangkak kita. Nih di sini nih bangunan-bangunannya udah pada hancur. Dulu sepanjang kiri juga sampai sana ujung ada warungnya juga. Oke, ini di sini sebelah kanan ada curug terlihat, tapi jalurnya udah tertutup. Itu ke situ tuh ke curugnya. Dan kalau kita udah ketemu sama curug ini berarti kita udah ketemu dengan trek batu, dan ini mulai naik, mulai terjal. Dulu di sini ada warung, ini sini sebelah kiri, kita istirahat dulu. Dan ini dia warung trek batuannya. Tidak jauh setelah menyeberangi sungai kecil, sampailah kami di trek batu yang sangat terjal dan lumayan licin. Bisa dibilang inilah jalur pendakian yang sesungguhnya. Naik sebentar, kita ada di sini nih. Itu ada warung di sana sebenarnya. Nggak tahu lewat mana ya, lewat atas gitu. Tapi udah terbengkelai sih. Kita nih lihat terjal bebatuan, tapi asik sih, nggak panas. Yuk pelan-pelan, hati-hati licin. Jalur seperti ini memang lebih susah karena terjal. Namun justru lebih menantang dan bikin gak ngantuk. Tapi tetap harus hati-hati juga, karena beberapa batu ada yang licin dan mudah lepas. Di sini ada percabangan. Ini kiri, sebelah sini kanan. Tapi ya nanti jadi satu lagi sih. Tuh. Sama aja. Naik terus. Yesus. Tuh, batunya licin. Itu view Kota Garut terlihat. Cuaca cerah. Ini tadi pas percabangannya yang kanan. Nah, yang kiri karena di sini yang kanan ketemu tanjakan yang tinggi.
Ini treknya mantap. Naik sono. 50 derajat kayaknya, 60. Dan akhirnya kita tadi ambil jalur kiri, jadi kita tembusnya sana, harusnya sini nih. Nah, tapi ini terjal sih. Tadi agak landai. Dan tepat di sini kita sampai di pos 2. Jadi pos 2 di sini hanya plang aja di sini. Seperti ini. Plang pos 2. Sekarang udah 3,5 jam kita jalan. Kita start ya, kalau jalan sih enggak, karena kita tadi istirahat lama. Segini. Dan ini suasana di pos 2-nya. View-nya di sini terbuka kota Garut, terlihat ya sih. Dan suara air terjunnya, sungainya. Jadi sepanjang kita jalan tuh ya di sisi air terjun gini, sungai gini. Ini ada pos 2-nya, itu ada pelangnya juga di sana. Ini jalannya antara sini atau sana ini. Oke, kita jalan lagi. Ini segini. Wow, yuk. Kita ambil yang kiri sana. Ini sebenarnya ada jalan sini. Tapi di sini juga ada jalur. Kita coba yang landai aja. Yang nggak gersang, nggak licin juga. Itu tadi batunya berapa kali kepleset. Dari pos 2, jalur pendakian masih cukup terjal dengan trek yang sama berupa bebatuan. Namun tidak begitu lama, kita akan menjumpai trek landai berupa tanah dengan pepohonan cukup lebat. Itu berarti sebentar lagi kita akan sampai di trek landai yang cukup terbuka menjelang pos 3. Itu puncaknya terlihat jelas, nggak ada kabut. Dan ini apa ini? Kayak bekas longsor ini. Oh, bekas longsor. Jadi jalur sih. Tarik banget ini. Ini ada yang teduh langsung kita. Ada bahan. Ampun, ini enak pisan. Ini tuh puncaknya terlihat di sana. Cerah lur, mantap. Sebenarnya kita jalan ke pos 3-nya, ini terbuka. Panas. View kota Garut, situ Pak Gendit. Mantap. Ini udah terbuka dan kita minta redup, langsung redup cuacanya. Jangan hujan please. Nah gini aja enak ini, nggak panas. Yuk jalan terus. Dan akhirnya sampai juga kita di pos 3 area camp. 4,5 jam dong. 3,7 kilo. Ketinggian 1462. Jam setengah 2 lebih 10. Inilah pos 3 Gunung Guntur. Selamat datang di Pamulangan. Ini area campnya lur. Dan selalu ada petugas penjaga. Jadi begitu kita sampai sini langsung daftar ulang, registrasi lagi, lapor maksudnya ke penjaga. Wah itu airnya ya, itu musola ini Harung, dan kita lapor dulu. Kalau mau istirahatnya juga barang berharga jangan naruh barang-barangnya, jangan di mana aja seperti dompet, handphone gitu. Kalau carrier nanti tinggal atau titipin aja? Kalau tenda dekat mah gak apa-apa, aman ya. gitu. Kalau untuk bagas gimana? Nah, kalau untuk bagas sampahnya digantung dulu minimal 2 meter di pohon, sama logistiknya juga sama, takutnya diacak-acak. Berarti kalau malam tetap ada bagas? Tetap ada, habis maghrib biasanya keluarnya. Sampai? Nggak tahu, subuh. Oh gitu.
Nah nanti kalau ke puncak seperti biasa jam 3 ya paling awalnya, boleh jam 4 yang mau boleh gak apa-apa. Nah nanti naiknya pilih-pilih pijakan yang masih padat, jangan yang pasir, yang licin, itu buat trek turun, yang soalnya kan lama-lama. Utamakan juga pas turunnya, soalnya udah banyak korban yang jatuh itu pas turun lari-lari gitu. Setelah lapor ke pos penjaga, kami pun segera mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan tenda di depan pos penjaga dengan alasan keamanan. Karena saat itu hanya ada kami yang camping di pos 3 ini. Demikian video part 1 dari pendakian Gunung Guntur via Citiis ini ya Lur. Di video berikutnya kami akan mereview secara lengkap kondisi dan fasilitas apa saja yang ada di pos 3 ini. Selain itu kami juga akan memvideokan jalur summit menuju puncak Gunung Guntur yang digadang-gadang mirip dengan trek Gunung Semeru atau Rinjani. Dan yang terakhir dan yang tak kalah seru adalah pemandangan indah di puncak Gunung Guntur. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.